Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi remaja Indonesia. Tema kita kali ini adalah Six Leaders Attributes. 6 atribut pemimpin. Nah, ternyata pemimpin itu ada attributes-nya. Dalam sub-bahasan ini ada yang namanya leaders without title. Pemimpin tanpa titel. Apa terjemahan titel nih? Kalau kita kuliah itu kan titel ada sarjana, nanti jadi sarjana ekonomi, SE, ST sarjana teknik, SPD sarjana pendidikan, master, ada MPD, ada MID luar negeri, ada PhD, philosophical doctor, itu semuanya title. Nah, ini ada istilahnya leaders without titles. Lainnya apa? Pemimpin tanpa titel. Berarti tetapi titel itu sesungguhnya melekat dalam diri seorang pemimpin. Nanda remaja saat ini, baik Nanda yang sudah menjadi seorang pemimpin maupun yang belum menjadi seorang pemimpin dalam organisasi sekolah maupun di masyarakat, Nanda aktif. Misal di sekolah Anda sudah jadi ketua OSIS atau ketua bidang dalam OSIS, ketua organisasi, ketua ekstrakurikuler, itu semuanya adalah leaders dengan level-level yang tentu bertahap. Baik, Nanda sekalian, para remaja Indonesia, ada 6 atribut pemimpin yang ini selalu tampak dan kalau kita amati, kita rasakan, maka itu akan tampak. Nah, misalnya, kalau kita melihat seseorang di sekerumunan, itu akan terlihat, oh mesti ini ketuanya mesti yang ini. Nah, jadi pemirsa itu sudah merasa begitu. Baik, ini saya lepas saja biar lebih free begini. Baik, nah sekalian, jadi 6 atribut ini, yang pertama adalah physically, ya, physicality. Nah, ini fisik, secara fisik kasat mata itu terlihat mana yang leaders, mana yang bukan. Nah, physicality ini nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dibentuk, sudah secara alami dia akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi kita tentu tidak membuang waktu untuk mencari-cari itu secara benar salah, trial and error begitu. Kita tidak perlu error. Sudah ada konsepnya. Orang sudah jalani selama bertahun-tahun, sudah diamati, sudah disaripatikan, sudah diteorikan, kita tinggal jalani. Tidak perlu kita melakukan kesalahan-kesalahan para pendahulu kita. Cukup kita baca hal-hal yang, oh ternyata kalau gini keliru, maka sebaiknya kita jangan. Nah, baik, 6 kualitas pemimpin, 6 atribut pemimpin. Yang pertama adalah physicality, yaitu secara fisik, kalau ada di kerumunan, orang yang nggak sengaja melihat Anda atau melihat leaders itu, akan tahu ini mesti. Nah, ketika ditebak lah ternyata benar kan. Jadi physicality itu contohnya fitness, artinya fitness of physics, orangnya itu fit secara tubuh, ini orangnya tampak sehat, kemudian ya hygiene, bersih, kemudian groomy. Wah, groomy itu pakaiannya rapi. Kalau dibandingkan dengan yang lain ya mungkin bisa jadi yang paling rapi, yang paling disiplin. Karena dia sebagai contoh, dia selalu menjaga yang terlihat oleh mata itu, yaitu physicality. Ingat, kualitas yang pertama yang dimiliki seorang leader, atribut pertama adalah physicality. Tampilan fisik ini, tongkrongannya sudah beda. Bahkan itu kenapa kalau sekarang saya berpikir, kenapa di militer itu contohnya ya, ada kepangkatan-kepangkatan itu untuk memudahkan untuk mendeteksi tampilan fisik sebetulnya. Oh, tentu yang berbintang 4 nanti juga akan menjadi beda dengan yang berbintang 3, 2, 1, dan yang belum berbintang. Itu juga memudahkan kita semua menilai mana yang leaders, mana yang bukan. Tapi di luar itu, di luar militer misalnya, atribut itu tidak ada, tapi bisa dirasakan. Tidak usah diucapkan, tapi bisa dirasakan. Apa itu? Ya, attribute of leaders ini, hal-hal yang ada di diri seorang pemimpin ini. Yang pertama adalah physicality. Yang kedua adalah, intellectuality. It is always. Pemimpin biasanya itu satu langkah kecerdasannya di atas yang dipimpin. Selalu, satu langkah sedikit. Ternyata lebih itu nggak usah banyak-banyak. Sudah signifikan. Sama seperti kita analogikan pada kondisi lomba lari. Antara juara 1 dan juara 2 ini kan selisihnya hanya detik. Biasanya 3 detik selisihnya. Bahkan 2,5 detik. Nah, itu sudah membedakan antara juara 1 dan juara 2. Sama seperti leaders. Mungkin ya tidak perlu lebih cerdas-cerdas amat, tetapi sudah selisih dikit saja itu sudah cukup untuk memimpin. Dapat dibayangkan akankah alangkah pusingnya kalau yang memimpin
tidak lebih cerdas, tidak lebih tahu daripada yang dipimpin. Ini kita mau kemana ini? Kan bingung. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Walaupun tentunya leaders memiliki think tank, ya, pasukan, ya, think tank, tangki berpikir untuk memberikan nasihat saja dari orang-orang kepercayaan dia. Tapi tetap yang dia memutuskan, dan secara intellectuality dia seharusnya lebih. Biasanya orang yang intelektual, leaders yang intelek dan berhati-hati karena dia cerdas, sehingga dia selalu berhati-hati dalam banyak hal. Contohnya factual. Intellectual leader biasanya faktual, berdasarkan data, tidak sembarangan bicara. Mau ngomong sesuatu, dia cari dulu datanya. Jangan sampai harus meminta maaf di depan khalayak umum gara-gara salah ngomong. Ini lebih fatal. Ya dimaafkan sih, tapi tetap akan diingat seperti itu. Dan itu tidak baik. Sebaiknya sekecil mungkin melakukan kesalahan yang terkait dengan publik. Kenapa publik? Karena leaders selalu berhubungan dengan publik. Memimpin orang banyak, bicara depan orang banyak, didengarkan nasihatnya, didengarkan pendapatnya. Setelah faktual, biasanya dia logical. Nah, logical itu berpikir runtut. Bayangkan kalau kita punya leaders yang secara intellectuality, pola berpikir beliau itu tidak runtut. Loncat sini, sehingga di bawah itu bingung. Nah, gitu. Loh Ustadz, ini kan out of the box. Iya, out of the box-nya, tapi secara ilmiah sehingga bisa diikuti. Ingat, pemimpin adalah seorang driver. Driver ini tidak boleh tidak terprediksi. Dia gerakannya harus terprediksi, dalam artian anak buah biar tidak bingung gitu. Oh, pasti bapak ini kalau saya begini dia akan marah. Kalau saya begini dia pasti akan senang. Nah, yang di bawah sudah mulai membaca pola kita. Jangan sampai pola kita ini berubah-ubah secara acak, dan itu membuat frustrasi yang dipimpin, chaos, kacau ini. Biasanya bapak ini senang kalau kita melakukan hal ini. Hari ini coba kita lakukan, ternyata malah marah-marah. Loh, kok aneh? Kenapa ini? Nah, kalau semakin sering seperti itu, semakin terjadi chaos, kekacauan, sehingga membuat pusing yang dipimpin. Karena itu sebagai seorang leaders, Anda harus logical, berpikir runtut, sehingga gerakan Anda itu bisa diikuti oleh bawahan Anda atau yang Anda pimpin, karena Anda memiliki pola-pola yang runtut, ilmiah ini, sehingga tim Anda menjadi sehat nanti. Kalau Anda dalam tanda petik amburadul, bagaimana? Pasti kacau tim Anda. Tidak ada petunjuk jelas, tidak ada track record yang bisa dibaca oleh para your people, oleh para orang-orang yang Anda pimpin. Pengen sekalian, berikutnya adalah konseptual. Seorang leader ini dari segi intelektual biasanya memiliki konsep yang kuat. Ya karena sudah harus logis tadi, harus faktual berdasarkan data, terus akibatnya dari itu semua memiliki konsep yang jelas. Tidak boleh pemimpin, loh kok bingung, aku kok bingung ya, waduh gimana nih bingung, yang di bawah malah bingung. Dalam kebingungan, leaders menyembunyikan kebingungan itu dengan kematangan konsep tadi. Dikonsep betul, dibuat betul, sebab akibat, ada threat analysisnya, ada opportunity analysis, ya ada SWOT-nya lah, strength analysis, ada juga SWOT tadi itu yang weaknesses, kelemahannya apa, dipertimbangkan semua, baru disampaikan ke publik. Kemudian tindakannya itu bersifat terorganisir ya, tindakan yang terorganisir berarti sifatnya operasional, apa-apa yang ia lakukan itu ya bisa dikerjakan. Jangan memberikan petunjuk yang tidak pernah bisa dikerjakan karena terlalu abstrak, petunjuk tidak jelas. Dalam bahasa Jawanya itu karepe piye, yang semuanya nggak ada yang tahu cuma dia dan dirinya dan Tuhan. Nah, itu repot. Nah, Anda harus merancang itu sebagai bagian dari diri Anda ketika Anda seorang leader. Atau mungkin saat ini Anda belum leader, Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin, leaders. Baik, yang ketiga, atribut seorang leader yang ketiga adalah socio ability. Nah, ini setelah diamati begitu, ternyata leaders itu rata-rata orangnya sangat mudah beradaptasi, menghadapi orang apapun, jenis orang apapun, ia siap dengan luas, tetap menjaga kesantunan, kemampuan beradaptasi tinggi ini memudahkan dia untuk berinteraksi, komunikasi. Akhirnya leaders ini kadang-kadang ada yang menguasai lebih dari satu bahasa, ya kan? Jadi ketemu siapapun bisa dengan mudah. Bahasa sangat mencairkan suasana. Cara paling mudah untuk menyentuh orang baru yaitu kita mencoba menggunakan bahasa dia.
baik gaya maupun bahkan bahasa. Maksudnya kalau orang Inggris ngomong bahasa Inggris itu cepat, ketemu orang Jerman ngomong bahasa Jerman itu cepat sekali akrab kan ya, daripada kita menggunakan bahasa yang asing bagi dia. Biasanya ya ini walaupun tidak wajib, tapi secara otomatis pemimpin yang global dipaksa untuk menguasai banyak bahasa. Baik remaja sekalian, atribut yang kelima ya, social ability ini tadi sudah, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Tadi yang ketiga sociability, yang keempat adalah emotionality ya, emotionality ya, secara emosi ini tentu gini, marahnya seorang pemimpin itu baik untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik pada his people, pada anak buahnya, anggotanya. Tapi kalau terlalu sering marah juga tidak baik. Secara prinsip kita tahu bahwa apa-apa yang terlalu biasanya efeknya tidak baik. Contoh, terlalu cantik. Itu kalau malam-malam sendirian jalan dikira bukan manusia. Cantiknya, jangan-jangan ini malaikat turun. Jangan-jangan ini makhluk astral, kok cantiknya luar biasa. Ya, sebaiknya seperti itu. Terkait emosional ini biasanya hubungannya langsung dihubungkan dengan ekspresi seorang pemimpin terkait hal marah, bahagia, suka, memuji, kecewa. Lah ini seorang leader sangat matang dalam mengendalikan hal ini. Ingat, pribadi yang berkualitas adalah yang mampu menahan dirinya untuk sesuatu yang sebetulnya dia berhak untuk melakukannya. Contoh, hari ini ia berhak marah. Seorang leader pemimpin ini berhak marah, tapi dia menahan diri untuk tidak marah dan memilih cara lain yang excellent, yang anggun untuk menegur bawahannya. Hasilnya lebih baik. Marah-marah itu hanya pada akhirnya berujung pada penyesalan, karena kita tidak bisa memutuskan yang terbaik dalam 3 kondisi. 1 dalam kondisi marah, 2 dalam kondisi jatuh cinta, dan yang ketiga dalam kondisi tertekan. Orang yang tertekan, frustasi, kecewa, tertekan, ketika dipaksa membuat keputusan di saat yang seperti itu, rata-rata keputusannya adalah salah dan akan disesali di kemudian hari. Tapi dalam keadaan orang yang sedang jatuh cinta, semuanya menjadi baik. Bahkan mohon maaf, kotoran pun rasa coklat seperti itu. Orang sedang jatuh cinta. Begitu sudah tidak sedang jatuh cinta, baru ingat dia, kenapa saya kok gitu ya Allah. Kalau suruh ulang lagi tidak bisa, karena sedang tidak dalam kondisi normal. Sama seperti kondisi marah, Anda tidak boleh berkeputusan dalam kondisi marah. Anda harus tunggu 1-2 jam untuk baru membuat keputusan. Berikutnya adalah tadi yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Seorang leader memiliki person ability, kemampuan personal. Yang ini sangat spesifik, sangat khusus, tidak bisa ditiru, dan orang mengatakan ini adalah gift, merupakan hadiah atau anugerah dari Tuhan yang tidak bisa ditiru, yaitu memiliki person ability tertentu yang sekali lagi bersifat spesial. Dalam hal ini yang menyolok biasanya adalah kemampuan dia untuk openness, keterbukaan terhadap kritik, kemudian kualitas hidupnya juga di atas rata-rata, melebihi dari minimal yang orang-orang yang dia pimpin. Biasanya ya, personality ini termasuk hal-hal yang tidak bisa, agak susah ditiru karena khusus gitu. Tiba-tiba beliau ini memiliki kemampuan visi ke depan yang jauh lebih maju, lebih cepat, kemampuan untuk sadar diri agar berkembang lebih baik. Nah ini setiap orang kecepatannya tidak sama. Kecepatan untuk berkembang menjadi yang lebih baik, sadar diri, kesadaran memperbaiki kualitas hidupnya. Nah ini semua orang tidak sama. Ada yang adem ayam gelenggem, ya cukup segini sudah, kita yang penting hidup ini tidak kesusahan, tidak mengganggu orang, kita sudah aman. Nah, sehingga lupa bahwa kita punya kewajiban untuk bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi makhluk lain, bermanfaat bagi semesta ini, bagi sahabat-sahabat kita. Baik, itu yang kelima. Yang terakhir, saudaraku yang berbahagia sekalian, para remaja Indonesia, yaitu paling akhir adalah
leaders, yaitu morality. Atribut keenam dari seorang leaders adalah moralitas. Biasanya pemimpin sangat menjaga kehormatannya, menjaga perilakunya, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dimanapun dia berada, dia tetap pribadi yang sama, tidak berubah. Jadi ketika di leaders penuh wibawa, sopan santun, pakaian rapi, begitu di tempat lain, nanti pribadinya ganti lagi, ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Kan ya. Jadi tetap di organisasi dia adalah pribadi A, nanti di tempat lain dia tetap sebagai pribadi itu, meskipun tentu ya tidak, ya disesuaikan dengan tempat dan lingkungannya, seperti itu. Morality berarti dia memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dia bertanggung jawab, ini urusan moral. Moral itu tidak ada rapotnya sebetulnya. Ini moralnya baik, rapotnya nilainya berapa? Oh, nilai moralnya 90, tidak bisa seperti itu. Ini adalah sesuatu yang abstrak, tak bisa dinilai secara nominal, secara angka, skor, tapi bisa dirasakan, diamati ciri-cirinya. Pemimpin yang memiliki moral adalah pemimpin yang memiliki prinsip dipegang dengan kuat. Sesuatu yang dia yakini benar, maka dia akan pegang teguh apapun resikonya. Nah, prinsipnya seperti batu karang diterpa badai yang berkali-kali berulang-ulang, bertahun-tahun dia tetap tegak berdiri seperti karang. Seperti itu, kokoh. Berikutnya adalah keberanian. Ini courageous. Pemimpin yang memiliki keberanian dan juga sekaligus memiliki rasa takut yang terukur. Jadi pemimpin yang terlalu berani juga akan membahayakan organisasinya. Jadi ada berani, ada takut itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak ada orang berani sebetulnya. Yang ada adalah orang yang penuh kehati-hatian dan tetap melakukan hal itu. Kalau memang misalkan militer, misalnya saya kembali ke militer lagi, masalah organisasi ini juga cocok untuk dicontohkan analogian dengan dunia militer. Apakah para prajurit itu yang pemberani mati begitu? Iya, dia tetap melakukan tugasnya, tapi penuh kehati-hatian, penuh ketakutan. Dia sadar bahwa kaki itu kalau kena duri, kena beling, ya akan luka, sehingga disiapkanlah sepatu boot yang tebal. Kalau lari biar nggak copot, dikasih tali sepatu, dia gunakan helm besi, dia bersenjatai diri, pakai cover. Nah, apakah dia penakut? Tidak. Ini orang yang berani, tetapi dia menyadari bahwa dirinya ada hal-hal yang harus dilindungi. Ya takut luka, kalau luka ya nggak jadi perang. Baru luka lari 10 meter masuk hutan, kakinya sudah kena beling, kena duri, pendarahan besar, pingsan, nggak jadi perang malahan, seperti itu. Jadi dikatakan berani bukanlah yang konyol, langsung maju perang, nggak usah pakai apa-apa, wes bawa tangan kosong menghadapi musuh. Wah, salah. Jadi seperti itu, leader yang memiliki keberanian tentu juga mempertimbangkan hal-hal yang harus dihindari, yaitu yang harus ditakutkan. Jadi takut ini membuat leaders waspada, akhirnya membuat suatu strategi untuk akhirnya menjadi tetap bisa berani. Nah, seperti itu. Baik, selamat pagi remaja Indonesia. Alhamdulillah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Ingat, saya ringkaskan ada 6 kualitas leaders tadi. Yang pertama adalah sebentar ini saya catatan agak-agak saya tulis di tempat tadi. Yang pertama adalah physicality. Secara fisik sudah terdetek dengan mudah mana yang leaders, mana yang bukan. Segerombolan singa juga akan terlihat mesti leadernya yang itu. Tubuhnya biasanya lebih besar, lebih garang, lebih berwibawa, posisi duduknya pun juga beda. Ya. Yang pertama physicality, yang kedua intellectuality, yang ketiga sociability, kemudian emotionality, kemudian personability yang kelima, yang keenam adalah morality, moral. Closingnya adalah di moral. Baik, itu sahabat remaja Indonesia, 6 leaders attributes atau 6 atribut seorang pemimpin, di mana atribut ini tidak dipasang di pundak, tidak dipasang di dada kanan kiri, tidak berupa titel, maka dari itu ini adalah leaders with a title, but 6 hal itu tadi selalu melekat dalam diri seorang pemimpin.
Bagi Nanda, persiapkan diri Nanda. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu adalah hidup Nanda yang sebenarnya ketika Anda sudah dewasa nanti. Baik, semuanya selamat pagi.